Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lanjutkan ghazwatu Khaybar, perang Khaybar. Ada yang menyatakan benar? Ayat perang Khaybar. Ya. Salah satu tempat daerah namanya Khaybar. Walamma raja'a ilal Madinah, tatkala kembali ke Madinah, dan berapa dari apa Hudaybiyah dan lain sebagainya, maka akhirnya balik ke Madinah. Aqama biha ilal Muharrami, tinggal di sana sampai Muharram. Minasan Isabi'ah tahun ke-7. Kemarin kita disinggung tahun ke-6, Subur tahun ke-7, Munasim tahun ke-6, karena menghitungnya Rabiul Awal itu masih. Jadi Muharram tahun ini tidak dihitung. Rasul Hijrah itu Rabiul Awal, Muharram belum dihitung. Dan nanti ketika menghitung dari Rabiul Awal, nanti tahun Muharram setelah 9 bulan selanjutnya namanya tahun pertama masih. Jadi hitungan tahunnya mulai Rabiul Awal mulai. Jadi ketemu Muharram pertama itu ketemu Muharram yang ke-6. Ya, tapi kalau yang lain itu Muharram sudah masuk, sehingga meskipun Rabiul Awal berangkat, ini sudah itu tahun itu gitu. Jadi penanggalan tahun itu bulannya bulan apa? Bulan satunya tidak sebagai Rabiul Awal, yang lain apa? Pakai Muharram. Jadi masih Rabiul Awal hijrahnya itu jadi mau dikatakan bulan 1 tahun 1 gitu loh. Jadi sekalian bulannya dirubah oleh orang Arab bisa memulai bulan dari Muharram. Wallah. Tidak masalah, itu kemarin sudah kita singgung ya. Bahkan yang awal laman Arafah bidzalika Ya'la ibnu Umayyah bil Yaman. Jadi yang memulai tanggalan tersebut adalah Ya'la bin Umayyah bil Yaman. Jadi artinya itu enggak tahu tanggalan pakai tanggalan apa, tahun apa, tapi pernah dirubah dari kaum Islam sampai sekarang ini, alhamdulillah. Amarahul Imam Ahmad ibnu Hanbal anhu bisnatin sahihillah. Bakilah Umar bin Khattab, ada yang mengatakan penanggalan Islam ini dimulai oleh Umar bin Khattab, bahkan yang terkenal ini. Atau mungkin sebenarnya sudah dilakukan di Yaman, tapi karena dia kan bukan penguasa terbesar kok, sudah ada, tapi akhirnya ketika Umar lebih terkenal lagi. Badilika bisa nanti si tata asyrota tahun 16, dimulainya tahun 16. Jadi ini sudah 16 tahun hijrah, berarti kita anggap ini tahun ke-16. Jadi dimulai hijrah. Tapi sebelumnya nggak disebut tahun 1, tahun 2, tahun 3. Tapi setelah itu baru disebut ini tahun 1, tahun kedua. Jadi tadinya ya 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Hijrah berapa? 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Istilahnya cuma dikenang-kenang gitu. Akhirnya diputuskan untuk dijadikan awal tahun Islam. Ini. Kama fasatadzalika bi maudi'in akhar, seperti yang dijelaskan di tempat lain.
Pasoro sallallahu alaihi wasallam ilaiha. Akhirnya Rasulullah pergilah ke sana. Ini sudah putus cerita masalah perselisihan masalah tanggalan. Ini jadi sirah ini ditambah-tambah ada perselisihan lafaz, perselisihan lugah. Demikian. Kalau sirah sekarang enggak, lebih tertib. Sirah sekarang bahkan hadis itu nanti banyak itu disebutkan satu aja yang sahih. Kalau dulu enggak, kemarin ada beberapa pernyataan. Astakhlafa al-Madinah Numailah ibn Abdillah al-Layyi. Madinah diserahkan ke Numailah bin Abdillah. Biasa kalau pergi Madinah diserahkan ke seorang pemimpin yang benar memimpin negara, memimpin peribadahan. Dia memimpin. Falam mantaha ilaiha Rasul sampai Khaybar hasaraha isnan yaqtallahu alaihi wa yahnama. Maka Rasul mengepungnya benteng per benteng, jadi kan banyak benteng-benteng. Bisa kuasai satu per satu sehingga dapat ghanimah banyak. Atas takmalah sallallahu alaihi wasallam sampai sempurna seluruh Khaybar dikuasai. Satu seterusnya. Pokok masalah dan mengambil 1/5. Ini masalah pembagian perang. Jadi pembagian perang macam-macam di antara nanti Rasulullah membagi jadi 5. Bapak sama nisfa bainal muslimin. Rasulullah ya aturan nanti lah. Ini tidak perang kita bahas. Nanti separuhnya lagi dibagi untuk kaum muslimin. Wa kana jumlatuhum man hadar Hudzaifah faqat. Dan jumlah mereka yang ikut perjanjian Hudaybiyah saja. Wa arsalta nisfal akhar lima solihi, separuhnya untuk beliau kepentingan ini dan itu, walima yanubuhu min amril muslimin, kepentingan muslimin, pemerintahan separuh dibagi pasukan, separuh untuk pemerintah Rasulullah dan yang lain. Wastamala Yahud allati kanu fiha ba'da saat dzalika. Wastamala al-Yahuda, tetap menyerahkan kepada orang Yahudi yang tinggal di situ. Artinya dikuasai, ditinggal. Nanti mereka tetap mengerjakan pekerjaan di situ. Oke, istilahnya bahasa kita. Kalau kasarnya penjajahan gitu, nanti yang dijajah suruh ngelola, nanti hasilnya dibagi. Bada sa'alu dzalik, setelah mereka minta, jadi gini, kami tetap akan kerjakan nanti hasil separuh untuk engkau ya Rasulullah, untuk pemerintah Islam. Ini kan kalah mereka, akhirnya daerahnya dikuasai kaum muslimin, tapi mereka tetap mengerjakan nanti hasilnya paruh. Iwatan amakana sholahu alaihi minat jalai an ya'maluha wali rasulillahi anisfu mimma yakhruj minda min tamarin abzarin. Akhirnya apa? Mereka mengerjakannya karena ya Rasulullah apa istilahnya sholat itu ganti rugi, kan mereka kebun-kebunnya dirusak kok. Karena dirusak, Rasulullah menang, mereka gimana ini? Intinya minta ganti rugi ini sebelum kalah itu. Akhirnya Rasulullah tidak apa-apa dikerjakan mereka.
diberi hak untuk mempekerjakan, nanti separuh untuk Rasulullah SAW atau untuk kaum muslimin. Intinya aslinya itu apa? Merusak-rusak yang namanya perang. Saat itu para sahabat itu juga mau merusak, khawatir, tapi akhirnya tidak apa-apa karena darurat perang. Jadi pohon-pohon ditebangi dan sebagainya. Eman. Kan aslinya perang itu nggak boleh merusak-rusak aslinya ya. Tanaman rumah aslinya nggak boleh aslinya. Sekarang nggak jalan ini. Dirudal terus ini. Aslinya kalau Islam itu merusak tanaman, merusak anu. Kalau bisa nggak ya benar orangnya tak yang bisa. Tapi sekarang kan nggak jalan. Kena rudal semuanya. Ini kayak perang zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Jadi intinya Rasulullah pernah merusak sebelumnya. Sahabat berat tapi akhirnya ini jangan tidak apa-apa. Karena darurat kan. Ya dengan itu mereka Pak dibebaskan, watazawwajaha dinikahi. Kami meninggal itu, ternyata hanya nggak langsung dikumpul. Baik, waqad ahdat ilaihi, dan pada kejadian itu telah menghadiahkan kepada beliau imra'atun min Yahudi Khaybar, penduduk Khaybar, Zainab bintul Haris, imra'atu Salam ibni Mishkam, syatan masliyatan masmumah, yaitu kambing yang dipanggang, yang masmumah, yang diracun. Jadi Rasulullah diracuni. Jadi mereka yang kalah ada yang meracuni. Falamman tahasya min diraiha, ketika memakan dari dirok lengannya, jadi makan, akhbarahu adirahu ana masmumun. Ya, ini menurut kisah ini diroknya memberi kabar, jadi lengannya memberi kabar, aku ini loh ada racunnya. Batal akla, akhirnya berhenti, tapi sudah terlanjur makan. Baca bil Yahudiyah, akhirnya tak mana tukang masaknya tadi, mana yang ngasih makanan, dipanggil. Panggil, asama dia dihisa, apakah kamu beri racun ini, kambing ini? Qala na'am, ya benar. Faqala ma'radi hadza, ya apa maksudmu? Apa tujuanmu itu? Kok meracuni? Qala aratu in kunta nabiyyan lam yadurrak wa in kunta ghaira istahrana mink. Tujuanku, niatku, keinginanku membuktikan kalau kamu nabi jangan ada masalah, mesti dilindungi gitu. Kalau kamu benar nabi nggak ada masalah, pasti nanti ada pelindungnya kan, mungkin sudah tersiar kabar. Rasul sering dilindungi kan, hijrahnya dilindungi. Katanya cerita itu ya tersebar di mana mesti nggak ada videonya, nggak ada bukunya. Rasul itu dilindungi, mau dibunuh orang Yahudi di atas kendai, diberitahu Rasul pulang gitu. Intinya Rasul sering dilindungi, karena akhirnya orang masuk Islam banyak itu jangan itu omongan benar-benar nabi. Orang itu kan kalau orang omongan banyak yang ikut ya, oh di sana sakit sembuh dipegang, di sana semua orang. Di sana di pengobatan pakai tawon sembuh semua. Omongan orang. Jadi mungkin omongan Nabi itu tersebar di kisah Nabi, hingga orang ini ingin ngecek. Ya kalau kamu Nabi tidak masalah nanti. Kalau kamu bukan Nabi, kami nggak terganggu olehmu, nggak lebih istirahat. Istahrona minka, nggak kamu ganggu lagi. Kalau hidup kan ganggu terus pemimpin besar, menguasai ini kan, kalau dia pembohong kan ganggu orang, menipu orang kan. Ya, kalau kamu benar kamu akan hidup, nggak ada masalah. Kalau kamu bohong, Nabi, kami aman, sudah beres ini.
Nah, yang membuat keonaran beres. Fa'afan anda dimaafkan. Ini menurut sebagian riwayat dimaafkan. Baik, wakilah ada yang mengatakan inna Bishr ibn al-Bara min ma'rurin kana mimman akala ma'ahu min gafamata faqatala bihi. Ada yang mengatakan ada sahabat Bishr bin Bara ibn Ma'rur termasuk yang ikut makan bersama Rasulullah ma'ahu minha dari hadiah tadi. Pamata meninggal dunia faqatalaha, akhirnya dibunuh, kisos. Ada kemungkinan dua-duanya benar. Ya ada kemungkinan. Tadinya dimaafkan, ada sahabat mati, akhirnya nggak dimaaf. Mungkin dua-duanya mungkin. Tidak ada kisah ada sahabat meninggal gara-gara makan racun tak. Akhirnya Rasulullah mau mengkisasnya. Jadi orang boleh mengkisas racun ya racun, setrum ya setrum. Ya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Mau biar habis. Datanglah beberapa orang yang ada di sana bersama ini Ja'far. Wa suhbatuhum Abu Musa al-Ash'ari, yang ditemani oleh Abu Musa al-Ash'ari. Fi jama'atin minal Ash'ariyin yasiduna ala sab'in. Ya orang-orang Ash'ariyin, marganya ini Abu Musa al-Ash'ari sekitar 70 orang. Wa qadima alaihi Abu Hurairah, datang pula kejadian itu Abu Hurairah wa akharun, dan yang lainnya orang ajma'in. Fa'atahum minal ghanam kama aradullah. Jadi orang-orang yang datang ini ibarat masuk Islam itu dalam perang Abu Hurairah dan sebagainya, diberi ghanimah sebagaimana Allah arahu, Allah tunjukkan kepada Rasulullah untuk diberi ghanimah. Ya, Abu Hurairah kita katakan sering akhir-akhir, maksudnya kan ya ini akhir-akhir, tidak awal-awal. Tapi hadisnya kan banyak. Memang setelah tak ngaji, setelah masuk Islam langsung rajin. Baik. Qala radhiyallahu anhu li Ja'far, Rasulullah mengatakan waqala sallallahu alaihi wasallam li Ja'far. Tadi Ja'far datang, tambah teman bisa balik Ja'far lagi. Jadi Ja'far datang, yang lainnya ada tambahan kisah, nanti balik ke Ja'far lagi. Jadi kedatangan Ja'far tadi dibahaskan. La adri bi ayyihima ana usar. Aku ini kurang yakin, nggak ngerti ya. Dengan yang mana aku digembirakan? Abi Fathi Khaybar, apakah dengan penaklukan Khaybar kalah, au bi udumi Ja'far, bahagia pula dengan ditakluknya Khaybar, negeri terakhir Yahudi. Yahudi memang sejati pintar senjata, pintar pertanian sampai sekarang memang diberi kelebihan, namun lupa sombong. Kalau kita lihat Khaybarnya Israel, masya Allah, hampir semua barat mereka ya. Teknologi semua barang kok seperti ada hubungan dengan mereka gitu. Sejak dulu. Dan maka ketika terakhir markas ini dikalahkan, Rasul senang sekali. Khaybar dikalahkan.
Tapi Ja'far datang juga sangat senang. Akhirnya saya nggak paham ini kemana. Saya senang itu gembira gara-gara ini atau gara-gara ini. Jadi orang gara-gara gini apa? Walau maka dibalai koma. Wakaf bala mabaina, orang Arab ada ciumnya sini. Namun kadang-kadang Rasulullah melarangnya. Intinya berarti boleh tapi jangan berlebihan. Rasulullah kadang-kadang gini, berdiri menyambut. Yang penting bukan pengagungan yang berlebihan. Maka kalau berlebihan memang kalau nggak gitu nanti ini itu yang jadi masalah. Apalagi harus. Tapi kalau militer ya harus gitu, nggak gitu ya dipecat oleh komandannya. Kalau pimpinannya datang kan harus gitu ya. Hormat. Kembali, intinya Rasulullah mencium di antara kedua matanya atau di keningnya kalau bahasa. Waqatus syhida di Khaybar minal muslimin nahwu 20 rajula, yang meninggal sekitar 20 orang di kejadian Khaybar ini. Rasulullah anhum jami'i, mudah-mudahan Allah meridai mereka. Ya, kejadian perang, ada perang-perang, menaklukkan benteng Irak itu sulit juga. Ada meninggal sekitar 20. Wallahu a'lam. Jadi Khaybar ini masuk diantaranya asli kerjasama ini diantaranya ini. Jadi kan itu tanah sudah menjadi milik kaum muslimin. Dikerjakan orang kerjasama dengan orang kafir aslinya tidak masalahnya. Maka kalau kerjasama dengan orang Israel aslinya tidak masalah. Dunia gitu masalah awalnya. Tapi saat itu pemimpin Islam satu mudah. Kerjasama dengan mereka semua bukan kerjasama istilahnya. Ya kerjasama membantu mereka itu milik kita. Intinya penggarapan sawah itu dalilnya diantaranya itu. Sebenarnya tanpa dalil itu ya sudah boleh. Jadi kita kerjakan sawahnya orang bagi hasil itu boleh. Kita memelihara tanamannya orang bagi hasil jaga tanamannya. Tinggal pemeliharaan panen itu. Kalau yang masalah ini ya diantar jadinya ini para ulama. Tapi tanpa dalil hukum asal memang seluruh kerjasama yang tidak ada judinya, tidak ada gambling yang terlalu besar, tidak ada yang nasib-nasiban. Nasib-nasiban itu pakai undian. Kalau nasib-nasiban dikerjakan nanti gagal itu lain lagi bukan ini. Maksudnya pakai ini undian yang tidak. Kembali sini di antara kisah yang paling pokok adalah adakan kerjasama orang semua kerjakan nanti hasilnya juga dibagi. Namun tanpa dalil apa boleh. Jadi semua perbuatan, semua amalan dalam kehidupan kita ini aslinya boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Namun biasanya tetap ditemukan dalil kejadian yang meskipun tanpa dalil itu boleh. Online gimana? Online itu nanti mirip-mirip dengan nggak cash, mirip dengan hutang. Online mirip dengan hutang. Mungkin barangnya dulu, nanti baru dikirim bayarannya, atau bayar dulu baru kirim barangnya, sama kedua-duanya juga. Jadi kita ngirim barang, baru nanti orang ngirim duit ke orang yang menipu. Risiko kita kalau masalah itu tidak masalah. Baik, wallah. Fakhu pada daerah lain yang ditakutkan pada nama tempat. Walamma balagha ahla fada'i ma fa'ala Rasulullah bi ahli Khaybar. Tatkala sampai berita penduduk Fadak tentang apa yang dilakukan Rasulullah terhadap orang Khaybar, dia diserang, kalah, akhirnya kerjasama. Ba'athu ilaihi yatlubuna minhu aslha. Mereka ngutus utusan sebelum didatangi, sudah ngutus utusan minta damai. Enggak usah perang.
baca baru Rasulullah setuju, bahkan mimma lam yujibil muslimuna alaihi bi khalin walarikab. Ini termasuk yang tanpa kendaraan, tanpa perjalanan, tanpa kuda dan lainnya. Intinya padak ini termasuk inala. Orangnya nyerah, nanti sama dengan orang yang bilang kami garap, hasilnya kami serahkan berapa persen. Ini wairikab walafain. Intinya kan kalau Khaybar kan masuk perang, takut termasuk perang dan memakan korban. Adapun ini yang badak ini enggak, mereka nyerah dan mereka setuju dengan mengerjakan, nanti hasilnya separuh dikasihkan oleh Rasulullah. Bahwa doa Aisyah radhiyallahu walam yaksimha. Namun Allah Rasulullah memberikan daerah itu kepemilikan mereka. Hasil nanti tidak tahu yang kepemilikan bukan dibagi. Jadi hasil-hasil yang bisa diambil itu pas perang kalah ini, yang biasa dirampas kalau perang itu tidak dibagi, tapi disesuaikan dengan kebutuhan sesuai pendapat Rasulullah. Ya ini aslinya boleh, memang benar ini kadang-kadang kebetulan, tapi Rasulullah sekarang itu ahli bid'ah itu kelompok-kelompok ini. Jadi nggak boleh tanya kepada Pak Kiainya untuk apa bang? Nggak boleh tanya laporannya mana. Tanya dikeluarkan dari yang kita. Ada kelompok-kelompok itu masih ada. Kita menemui teman-teman itu cerita. Ya tidak boleh. Jadi kalau sudah pangkatnya ini pasti terusnya ini seperti negara persis. Dan nggak boleh tanya kemana. Jadi berapa persen untuk pemimpin, untuk ketua. Ya, ketuanya mati ya anaknya iswa akhirnya. Seadanya untuk pemimpin kebijakan memang boleh, tapi ya harus dilihat benar-benar pemimpin yang sah, bukan pemimpin kelompok ini. Pokoknya kesana-sana uangnya untuk apa? Tidak bu? Hendaknya apa? Diperhatikan siapa pemimpin tersebut. Kalau bukan pemimpin yang nyata tidak boleh. Tapi kalau asal pemimpin kebijakan ini itu kadang-kadang terserah ya ini nggak dibagi. Kenapa tadinya dibagi? Mungkin nggak ada perang, maka nggak dibagi. Dan yang paling sering gitu kalau nggak ada perang, pasukan cuma dapat gaji, dapat bonus. Jadi diutus ke sana 3 bulanan, dan mungkin tambah uang saku. Dan kalau sekarang uang apa? Uang makan, uang transport dapat, tapi nggak dapat bonus. Misalkan dapat hasil dari musuh karena ada perang, ini untuk langsung mereka dan untuk pasukan. Tapi kalau perang biasanya tetap pasukan dijabat. Kalau perang sampai ada yang meninggal, ada yang itu berarti mungkin berharap temannya ada yang meninggal gitu. Mungkin perang ada yang berkorban, saya biar mati aja biar keluarga dapat bagian. Ini nggak tahu ya namanya itu mungkin saya. Yang jelas kalau nggak ada perang terkadang nggak dibagi untuk pasukan. Untuk langsung pemerintah. Kalau ada perang biasanya perang dapat dibagi. Wallahu. Lanjut, hampir mirip Fathu Wadil Qura, penaklukan Wadil Qura. Jadi kalau sudah kalah satu kalah yang lain. Akhirnya ya sudah nanti yadkhulu nabi dinillahi afwaja, nanti lama-lama. Jadi kan mulainya Hudaybiyah. Maka sahabat memahami Fathu ini kadang-kadang Hudaybiyah itu sudah dikatakan menang enggak. Jadi kan Quraisy tidak pernah mau damai saja. Yang seperti Amerika diajak damai kan sulit. Merasa kuat, Quraisy tidak pernah kalah dulu. Jadi di dalam sejarah Quraisy tidak pernah kalah. Salah gitu. Maka mereka mau damai itu sudah dari kalah. Ya sekarang kan orang ahli politik kalau Israel damai kalah kan ada orang terus ditebak gitu. Orang kalau nggak mau ngalah, kalau mau damai berarti kalah. Dianggap kak sudah selanjutnya mudah. Kan ada yang
Ya, ada sebagian berita buat gitu ya. Kalau nanti Israel mau damai berarti kalah gitu. Seperti itu. Orang kesana, Quraisy itu damai sudah, alamat kalah sudah. Akhirnya setelah itu kan ini ditaklukkan ini terus menerus dibaca, nggak repot. Ini Wadil Qura waraja ilal Madinati ala Wadil Qura faktatahu, pulang ke Madinah melewati Wadil Qura yang namanya. Akhirnya dikalahkan pula. Wakila innahu qatala fihi wallahu. Ada yang mengatakan ada perang, ada yang mengatakan tidak ada perang. Ya mungkin perang kecil lah yang anggap tidak perang bisa. Biasa Rasulullah masuk Mekah, ada yang mengatakan perang, ada yang mengatakan damai. Yang damai karena nggak ada mungkin perang besar. Ada yang mengatakan perang karena pakai baju perang gitu. Intinya itu tidak masalah. Perang nggak perang yang penting sudah terjadi. Seperti ini ada yang mengatakan kotalah, ada yang mengatakan langsung kalah gitu. Atau mungkin ada perang kecil tidak wallah. Tapi saya ini anak gulaman di Rasulullah ja'a mit'ama. Dalam Sahih ini ada kisah ada gulam budak itu milik Rasulullah namanya mit'aman. Bainahu wa yahudu rijla Rasulillah ija'ahu sahamun gharbu. Ketika orang ini ya kok melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam kisah perang tadi kena panah. Tiba-tiba kena panah, nggak tahu ya yang mana. Sniper lah sekarang, sniper kena panah, tahu siapa yang mana. Faqatalahu qala nasu hayya lahu syahadah ya Rasulullah. Syahid ya Rasulullah. Hayya lahu syahadah ya Rasulullah. Hayya akan terang atau mungkin lampunya tambah satu ini ya. Tanya ini kadang-kadang jelas ada kitab yang cetaknya terang, ada yang kurang terang. Ini anlahul asyada ya Rasulullah. Mungkin naknya ya Rasulullah mati saya. Ini menurut mereka. Ini anlahul asyada dia mati sah. Kalau Allah dan mati saya. Rasulullah walau tidak sebiyadi. Inna syamlat allati akhadha minal maghanim lam tusibha al-maqasimu la tashtahila alaihi nar. Sungguh syamlat lilin atas sesuatu yang bisa dinyatakan yang dia ambil dari rampasan perang, padahal rampasan belum dibagi. Jadi tadi belum dibagi, jadi yang belum dibagi kok dia ambil, sungguh akan membakar ya, jadi lilin sebenarnya sampah itu ya, lilin semisal sesuatu yang bisa untuk penerangan yang dia ambil sebelum dibagi, sungguh akan membakar dia. Ini jadi dari kisah ini yang mungkin dikatakan tidak perang itu ya mungkin gini tuh, cuma musuhnya nyerang sambil sembunyi tiba-tiba hilang kan, mungkin takut dicari akhirnya mana pergi kan, intinya gitu. Ada memang yang meninggal di antara ini pembantu Rasulullah sedang ya melayani Rasulullah. Kenapa? Pernah yang enggak dikenal, tiba-tiba nyasar gitu loh. Dia meninggal, sahabat ngomong, "Nah, bisa enggak?" Maka sebagian mengatakan syahid itu tidak boleh di antara dalilnya ini. Jadi kita tidak tahu apa niatnya dia jihad, kan tidak bisa. Maka tidak boleh mengatakan syahid bulan syahid itu. Kalau mudah-mudahan syahid,
Ya boleh, mudah-mudahan syahid. Ya apa insya Allah takyid. Tidak bu, karena kadang-kadang seperti ini dianggap syahid ternyata enggak. Jadi meskipun mati di medan perang, kalau kebetulan dia itu maksiat ini itu bisa menghilangkan kesyahidan. Istri kita rajin ke masjid, rajin sholat, mungkin kalau nggak benar, mungkin dianggap nggak sholat bisa. Rajin infak, tapi nggak benar, mungkin yakin nggak dianggap infak. Kalau ini syahid dianggap syahid, dianggap nggak benar, karena nggak benar dianggap nggak sah. Maka kita harus hati-hati, ngaji, sholat, zakat, puasa, apapun, mari kita usahakan kita lakukan dengan benar. Jangan sampai melanggar. Hanya khawatir melanggar ini melanggar akhirnya sayanya seolah-olah hilang. Ya nggak ngerti memang, tapi seolah-olah kan di menteri saya tidak boleh. Nah, ini kan enaknya dia mati saya pada Rasulullah. Udah. Karena melakukannya nggak benar. Niatnya wallahualam, niat perangnya memang cari ghanimah atau cari apa? Pahala, tapi tergoda di tengah jalan. Sama aja. Sejak awal jelek, tengah-tengah jelek, atau akhir saja jeleknya sama. Tidak boleh. Bahkan mungkin enak tengah awalnya jelek, nanti taubat itu mulai lebih aman nih. Intinya hindari. Jadi sejak awal kita jaga niat kita, ibadah apapun, dalam amal kita jaga, setelah itu kita jaga. Gitu. Jangan meremehkan lah. Amalan ini remeh. Innallaha ghafurur rahim. Yang penting syirik, yang penting orang bid'ah jangan. Ini kan yang nggak syirik, nggak bid'ah. Tapi dikatakan di ya Rasulullah ini saya kalah tidak. Berarti seolah-olah apa? Penghapusan kesahitan itu seolah-olah. Mati perang kan syahid aslinya. Orang sholat aslinya ke musolli. Orang yang haji aslinya haji. Orang puasa aslinya shaim. Orang berdakwah namanya dai. Orang amal ma'ruf namanya amir. Ma'ruf melarang munkar, nahi munkar. Tapi ingat, amal ma'rufnya tujuan politik, nahi munkarnya tujuannya duit. Beda, kemungkaran membuat bisnisnya gagal. Dia melawan kemungkaran. Karena kemungkinan dibiarkan bisnis saya, dia bisnis apa gitu. Kalau banyak kemungkaran itu bisnisnya seleb. Orang suka kemungkaran tadi. Ya. Akhirnya dia apa? Menggalakkan penghilangan kemungkaran, tapi tujuannya ternyata yang lain. Ini jadi awal tidak boleh tujuan, tengah-tengah tidak boleh, mungkin berubah, dan tengah juga tidak boleh, jangan berubah. Sandal ke masjid, ada sandal bagus, niatnya sholat tapi ada sandal bagus, dan jangan gitu. Ada banyak mungkin ya. Di samping jalan di kota itu, saya masuk Surabaya keluar kaget sudah sandal pinjam yang punya rumah, disuruh bawa yang jelek kan kita sungkan bawa yang bagus. Capek tapi agak bagus. Ternyata yang langsung hilang. Di Saudi ada juga. Nggak ada, sama aja. Teman kita buaya, yang teman kita kalau ada barang di toko baru gitu, kan kita tahu harganya. Ya kita itu selalu ngambil dengan harga murah gitu. Sebenarnya tidak boleh juga, harus izin bosnya. Tapi ya kita izinkan, yang penting tidak rugi bosnya. Jika pulaan, itu kadang-kadang baru dipakai sekali sudah diambil pulang. Kalau terlalu baru, kembali intinya hati-hati amal kita, mari kita jaga. Apapun kita hindari kejelekan, bisa saja menghapus amal dengan kekhawatiran itu jadi lebih baik. Kalau meremehkan bahaya, yang penting jangan. Kita selalu berusaha untuk hati. Baik, bakso muktah, pengiriman muktah. Ini muktah, perang muktah, bukan mut'ah. Dibalik dari mut'ah. Nah, itu kawin sehari, 2 hari, 9 bulan. Kalau kawin merantau terus nanti pulang dicerai, kalau nggak mau diajak,
itu bukan muta. Jadi kita merantau, artinya di sana nggak bisa pulang, waktu nggak punya istri ya repot, akhirnya nikah. Nikah nanti pulang dari ajak, kalau nggak mau ya sudah dinikah. Atau nanti saya mungkin di sini terus nggak akan, pokoknya nikah. Kata lama nikah, pokoknya nikah, jangan niat cerai. Pokoknya nikah nanti pulang baru dipikir lagi. Jadi bukan nikahin. Sebab orang nggak bagus. Tapi tidak apa sih. Nanti kita pulang kita cerai kan boleh. Biar nikah dengan penduduk situ. Intinya ada pembahasan itu, bukan muta. Muta itu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 1 jam, 2 jam. Mirip pelacuran. Jadi mungkin inilah yang dikatakan menghalalkan zina itu. Tidak ngomong halal zina, tapi dengan bahasa-bahasa yang lain. Bahkan ada kemarin pernah itu profesor, dokter risalah dokter yang bolehkan itu loh, pacaran boleh kumpul pengganti budak kan gitu. Kalau dulu kan ada budak, sekarang tidak ada budak, penyalurannya gimana? Ya pacar itu kan. Di antaranya katanya dulu kan Yusufari itu termasuk mungkin dalam baris. Ini perang besar yang terkenal ini. Kalau ada Pak siapa Pak Tolek kami biasanya. Lain kembali. Wala makana fi jumadal akhirah. Kalau kita ngomong jumadal akhir ya. Ya sama, tidak apa-apa. Akhir. Orang Arab itu tidak lupa menganak sudah. Akhir. Min sana di Samanin tahun 8. Ta'asal umaro'a ila Mu'tah. Dikirimlah para pemimpin-pemimpin oleh Rasulullah ke Mu'tah. Qaryatun min ardi Syam, termasuk negeri wilayahnya orang-orang Syam, masuk wilayah Syam. Lihat hudu disakri man qutila hunaka minal muslimin, untuk mengambil misalnya denda ganti rugi orang-orang yang terbunuh di kaum muslimin di sana. Di Rasulullah mendatangi suatu tempat yang Mu'tah untuk ngambil istilahnya tebusan ganti rugi orang-orang muslim yang terbunuh. Fa'ammara 'alan nasi, dia untuk istilahnya saat itu yang terbunuh itu utusan. Jadi utusannya itu dibunuh. Membunuh utusan termasuk pelanggaran. Sekarang apa kan? Pelanggar hukum perang gitu ya. Sekarang kan juga ada hukum perang katanya. Sejak dulu ada. Jadi katanya kalau membunuh utusan melanggar hukum perang. Maka ini kan utusannya dibunuh. Maka Rasulullah harus meminta ganti rugi, harus bertanggung jawab. Baik. Kemudian Rasulullah memerintahkan jadi amir, menunjuk amir Zaid ibn Harisah. Zaid bin Harisah, Maulahu, bekas budak beliau, bekas budak yang akhirnya dibebaskan. Ini Zaid bin Harisah, adanya Zaid bin Muhammad. Artinya turun ayat tidak boleh, anak angkat nggak boleh dinasabkan kepada bapak angkat. Boleh mengambil anak angkat, boleh memelihara, mengkafir, pahalanya besar. Kalau anaknya yatim apalagi, tapi nggak boleh nasabnya diganti. Ini dibaik Rasulullah, orangnya masih khawatir, akhirnya dipanggil Zaid bin Muhammad, nanti mewarisi dan diwarisi. Diumumkan turun ayat tidak bisa. Umat boleh mengangkat anak tapi nggak mewarisi, nggak diwarisi. Kembali kepada orang tua Zaid bin Harisah, nggak Zaid bin Muhammad, nggak. Tadinya Zaid bin Muhammad.
In usiba Zaidun fa Ja'far ibnu Abi Thalib, nanti kalau Ja'far ini terbunuh maka penggantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Fa in usiba Ja'faru, nanti kalau ini terbunuh pula Pak Abdullah ibnu Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini seolah-olah isyarat dari Rasulullah. Terbunuh Zaid ganti Ja'far, terbunuh Ja'far ganti Abdullah. Nanti kalau Abdullah terbunuh, hendaknya kaum muslimin meridhoi seorang untuk memimpin. Jadi bisa musyawarah, hendaknya orang milih satu pemimpin, jangan orang sendiri-sendiri, tetap harus ngambil pemimpin. Ini. Fakhraju fi nahmin salasati alaf, keluar pimpinan-pimpinan ini bersama 3.000 pasukan. Ini pasukannya sekitar 3.000. Wa kharaja ma'ahum yuwati'uhum ila ba'di tariq. Rasulullah ikut mereka sampai ya agak langkah beberapa, pokoknya disertai oleh Rasul beberapa saat lah. Jadi lahmin wajudam di Nasoro pusat Romawi ngirim pasukan, Nasoro daerah situ, Nasoro daerah Arab Sam dan sebagainya itu juga 100.000 dari suku Lahm, suku Judam, Uda'a, Ibrok, Barqain, pokoknya banyak lah yang sudah ikut mereka, jadi sekutu mereka, aliansi mereka kumpul. Pastawaro al-muslimun, maka kaum muslimin akhirnya musyawarah 200.000. Gunakan kalau mungkin musuhnya 5.000 masih dengan 200.000, ini cuma 3.000. Waqalu, musyawarah di sana di mana? Naktubu ila Rasulillah ya'muruna bi amrihi ya'muruna bi amrihi au ya'muduna. Kita kirim surat ke Rasulullah biar beliau memutuskan gimana ini ya'muruna. Jadi memutuskan mungkin banyak saja, au yumiduna, biar beliau membantu kita. Jadi kita kirim surat Rasulullah, ini maksudnya ya gimana ini, balik atau gimana, biar nanti kalau Rasul bilang kan nanti sendirilah, entah nanti disuruh balik atau dikirim pasukan bantuan tambahan. Pakola Abdullah ibn Rawahah, yang gak setuju, ya kaum, wallahi innalati kharajtum tabluguna amamakum. Demi Allah, yang kalian cari keluar ini di depan kalian. Kalian cari mati saya toh. Ya sudah di depan kalian. Kita ini mati syahid kok. Ya ini syahadat, ya ini mati syahid. Ya kalian ingin mati syahid itu ada di depan kita, pusing. Tidak usah terlalu pusing. Pokoknya ya seadanya, bukan berarti nekat kali. Ya yang ngirim surat juga tidak salah usaha. Tapi yang ngomong ini ya tidak salah. Pokoknya jangan disikapi berlebihan negatif. Yang ngomong gini jangan dikatakan mau bunuh diri, nggak diakal, nggak di otak, jangan. Yang meminta bantuan jangan dikatakan pengecut. Ya seperti sering kita sampaikan yang corona nggak ke masjid, ya jangan terlalu diolok-olok. Pengecut, kawin itu ya. Yang nggak ke masjid ya kan kawin. Ada yang katakan yang ke masjid ikuti fatwa orang yang nggak berilmu, yang ilmunya nggak kuat, itu kan ada yang dari fatwa seperti ya. Jadi masih nggak benar, kita baca Ustaz fatwa ini nggak benar. Kan disupport aja. Jangan ikuti fatwa orang-orang yang ilmunya nggak ngawur aja. Karena yang sholat katanya fatwanya ilmunya nggak mendalam. Sama semuanya itu kan dilihat kita sholat nggak ada masalah. Nanti kan ya termasuk ijtihad itu. Dalam kampung kita tuh nggak pernah awal sampai akhir nggak pernah tunggal. Dia nggak pernah berhenti satu kali pun. Ya yang mati corona ya sama dengan di saya lain. Ada
yang mati ada yang selamat gitu. Intinya sih jangan terlalu berlebihan. Ini yang ngomong wes nggak usah takut kita ini mati saya tuh ya jangan disalahkan nekat budaya memang untuk memompa balik kalau itu takut itu bahaya gitu. Yang kita bantu juga tidak salah usaha siapa tahu nanti kita pulang dulu dilepaskan maju lagi atau yang penting kita ini musyawarah bagus. Walau kita di sini nanti kita lanjutkan hasil perangnya mungkin bulan depan. Walau belum disahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.